Lia dan semua teman mahasiswanya bergotong royong bersama warga membuat berbagai dekorasi dari anyaman bambu dan kayu, dan menanam berbagai tanaman bunga untuk spot foto pendukung di Bukit Cinta. Selain mempercantik kawasan, hal yang terpenting adalah membuat sanitasi, kamar mandi, dan musola, juga memperbaiki akses jalan agar mudah dilalui pengunjung. Tersisa 10 hari untuk mereka mengerjakannya sebelum masa KKN mereka berakhir. Lia dan semua temannya cukup semangat menyiapkan apa saja demi terwujudnya program unggulan mereka. Saat Lia, Sekar, dan Ririn hendak menuju Bukit Cinta dengan melewati rumah Pak Kades, tanpa sengaja mereka melihat mobil polisi yang terparkir di depan rumahnya. Tidak lama, terlihat Ardi dengan 2 polisi yang memegangi tangannya keluar dari rumahnya. Ardi tampak pasrah ketika polisi itu sedikit memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum Ardi masuk mobil, ia sempat melihat Lia yang juga melihatnya di kejauhan. Ardi melempar tatapan seolah mengancam pada Lia. Seketika Lia membuang pandang ke segala arah. Sampai Ardi telah masuk dan mobil itu mulai melaju, Lia kembali melihat mobil itu yang mulai menjauh. Biarkan Ardi merasakan pahitnya di dalam penjara agar dia jera dan tidak mengulangi perbuatan buruknya, ucap Sekar yang juga menyaksikan penangkapan itu. Mereka pun melanjutkan langkahnya menuju Bukit Cinta. Rupanya, ada beberapa warga yang siap buka warung di sana, bahkan menyiapkan gazebo yang sengaja dibuat untuk para pengunjung yang mampir ke warungnya. Dalam rencana jangka panjang, jika Bukit Cinta semakin diminati para pengunjung, Ray akan membuat beberapa penginapan juga pengadaan rumah makan yang kesemuanya tidak lepas dari unsur etnik khas pedesaan. Tiba saatnya desa wisata Bukit Cinta akan segera diresmikan sekaligus pertanda para mahasiswa KKN akan segera kembali ke rumah masing-masing. Telah terurai lembaran pita juga balon warna-warni yang menghalangi pintu masuk Bukit Cinta. Semua berkumpul di hadapan rangkaian pita itu dan bersiap menyaksikan peresmiannya. Di barisan paling depan telah berdiri Ray, Lia, Pak Sekdes, Pak Kades, juga Zaki. Pak Sekdes menyerahkan sebuah gunting kepada Pak Kades mempersilakannya untuk memotong pita tersebut, namun Pak Kades mengembalikan gunting itu dan menyerahkan kembali kepada Pak Sekdes agar meminta yang lain untuk melakukannya. Pak Sekdes sempat bingung siapa yang dirasa pantas untuk memotong pita itu. Ia menebar pandang ke setiap sisi tubuhnya. Zaki terkesiap apabila Pak Sekdes menunjuknya. Nah, pasangan muda ini saja. Tepat sekali mewakili mahasiswa juga sponsornya, ucap Pak Sekdes sambil menyerahkan guntingnya pada Ray. Tampak rasa kecewa terpampang di wajah Zaki. Lia menoleh ke wajah Zaki sebagai permintaan izinnya. Zaki tersenyum simpul dan mempersilakan. Ayo Lia, ajak Ray. Ray menyerahkan guntingnya pada Lia, Lia menggenggam gunting itu, sedangkan Ray memandunya dengan menggenggam tangan Lia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillah, Ray dan Lia memotong pitanya secara bersamaan hingga putus. Spontan suara riuh sorak-sorai dan tepukan tangan meramaikan suasana. Tidak hanya itu, beberapa balon warna-warni diterbangkan. Semoga desa wisata Bukit Cinta ini dapat menjaring banyak pengunjung dalam daerah maupun luar daerah atau bahkan mancanegara sekalipun, ucap Pak Sekdes. Amin, semua mengamini, tidak terkecuali Pak Kades yang sedari tadi lebih banyak diam. Lia dan semua teman-temannya bersiap-siap mengemas barang untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Beberapa dari mereka dijemput oleh keluarganya, tidak terkecuali Lia yang telah ditunggu oleh Ray, Al, dan Reina. Ray dan Al membantu Lia mengangkut barang-barangnya sampai ke dalam bagasi mobil. Di tengah kesibukan Lia, tiba-tiba terlihat Ani yang datang menghampiri. Lia mendonggak menatapnya. Kakak, ucap Ani sambil menangis. Lia berdiri, seketika Ani mendekati tubuh Lia dan memeluknya. Kak Lia, maafkan Ani karena Ani tidak berani memberikan keterangan dengan jujur.
Ani merasa bersalah sekali. Seharusnya Ani berterima kasih dengan usaha Kak Lia menyelamatkan Ani. Tetapi Ani justru menyulitkan kakak, ucap Ani di tengah pelukannya dengan menangis terseduh. Lia menoleh ke wajah Ray dan teman-teman lainnya yang menyaksikan kesedihan Ani dengan tersenyum. Sudahlah Ani, semuanya sudah berakhir. Bang Ardi juga sudah dibawa ke kantor polisi. Sekarang Ani tidak perlu merasa ketakutan lagi, balas Lia sambil mengelus punggung Ani berusaha menenangkannya. Ani melepaskan pelukannya dan mendongak melihat wajah Lia dengan pandangan buram karena tertutup air mata. Wajahnya yang basah karena keringat bercampur air mata, tampak tidak rela jika Lia akan meninggalkan desa itu. Kakak jangan dulu pulang, tinggallah lebih lama lagi di sini, ucap Ani dengan suara yang terdengar berat. Tidak Ani, kakak harus kembali karena kakak juga memiliki keluarga di sana, balas Lia dengan senyum hangat. Ani menoleh ke arah Ray, Al, dan Reina yang berdiri berdekatan menunggu Lia. Mau tidak mau dia harus merelakan kepergian Lia. Ray melempar senyum hangat pada Ani. Kapan-kapan kita akan berkunjung lagi kemari, dan mengajakmu mengunjungi Bukit Cinta, ucap Ray pada Ani. Ani tersenyum di antara sisa tangisnya. Berkunjunglah juga ke rumahku, aku akan buatkan masakan yang enak buat Kak Lia dan Pak Ray, ucap Ani. Ray dan Lia mengangguk sambil tersenyum. Tidak hanya pada Lia, Ani juga melepas kepergian Sekar dan yang lainnya dengan berat hati. Bagaimanapun, kedatangan mereka telah menyelamatkan kebebasannya. Ia semakin mengagumi sosok seorang mahasiswa yang sempat menjadi cita-citanya. Ray, Lia, Al, dan Reina telah sampai di halaman rumahnya. Rasanya rindu sekali suasana rumah ini, ucap Lia setelah turun dari mobilnya. Mereka kemudian membuka pintu hendak masuk ke dalam rumah dan mendapati Biyati yang menyambut kedatangan mereka. Selamat datang kembali, Mbak Lia, ucap Biyati dengan senyum hangat. Baru saja Lia akan membalas sapaannya, ia dikejutkan dengan keberadaan Intan yang menggendong Atar juga Fares beserta anaknya yang sudah berada di dalam rumahnya berjalan menghampiri dan menyambut kedatangan Lia. Selamat kembali ke rumah, mahasiswa teladan, ucap Intan sebelum kemudian menyerahkan Atar pada Biyati. Lia mematung beberapa saat. Intan lalu segera memeluk tubuh Lia. Lia, maafkan aku, ucap Intan dengan lirih. Lia tersenyum sekenanya. Tidak ada yang perlu meminta maaf, Mbak, balas Lia. Intan melepas pelukannya dan tersenyum simpul. Aku pikir Mbak Intan akan kembali menetap di Malaysia, ucap Lia lagi. Tidak, Lia. Kami di sana hanya menyelesaikan urusan bisnis. Aku cukup terkejut ketika melihat Atar yang sudah belajar duduk. Rasanya, selama itukah aku di Malaysia? Balas Intan. Ayo, kita mengobrol di dalam saja, ajak Ray pada semuanya. Kini telah berkumpul di ruang tamu tiga pasangan muda, Ray dan Lia, Al dan Reina, juga Fares dan Intan. Oh ya, aku membawa oleh-oleh untuk kalian, ucap Intan sambil memberikan 2 tas besar berisi souvenir juga makanan ringan khas Malaysia. Ini untuk pasangan Ray dan Lia, dan ini untuk pasangan Al dan Reina, lanjut Intan menunjukkan masing-masing tasnya. Wah, terima kasih loh Mbak Intan dan Mas Fares. Rupanya kita kebagian juga, ucap Reina dengan antusias. Oh ya, satu lagi kado spesial aku berikan untuk si ganteng Atar, ucap Intan lagi sambil mencandai Atar. Makasih kadonya, Tante, balas Lia mewakili Atar. Rasanya kurang lengkap jika kebersamaan kita tidak dilengkapi dengan makan-makan. Bagaimana kalau kita pesan makanan di restoku? Ucap Al seketika memecah suasana hangat mereka. Dasar Kang Resto, ngiklan terus. Haha, celetuk Fares pada Al. Loh, bukannya itu ide bagus? Masa nggak ada makanan, kalian apa tidak lapar? Balas Al ngeles. Iya, pesankan sebanyak-banyaknya, Al. Biar saya yang bayar, sanggah Ray. Nah, gitu dong.
Oke, secepatnya pesanan akan datang, balas Al dengan senangnya. Al langsung menghubungi pegawainya untuk mengirimkan beberapa menu ke rumah Ray. Oh ya, pesankan juga aku rujak cingur, ucap Reina seketika membuat Intan mengernyitkan dahinya. Reina sedang hamil, bisik Lia pada Intan. Oh ya, wah, selamat juga ya, Reina. Akhirnya nggak ngerasa fobia lagi jadi bumil, ucap Intan yang membuat Reina menyeringai. Hehi, iya, sudah menjadi amanah untukku, harus dijaga, balas Reina. Lia kembali menyaksikan matahari tergelincir dari balik jendela kamarnya berangsur menghadirkan gelapnya malam. Semilir angin malam menyentuh kulit Lia, namun terasa berbeda sensasinya. Panas dingin yang ia rasakan. Lia menyerah dengan kondisi tubuhnya dan memilih rebahan meski malam masih cukup panjang. Lia menarik selimut sampai menutupi hampir seluruh tubuhnya. Lia, kenapa? Kok baru jam segini udah selimutan aja, ucap Ray yang mulai curiga berjalan menghampiri. Ray menyentuh kening Lia dengan punggung tangannya. Ya Allah, Lia, badan kamu panas sekali, ucap Ray dengan panik. Tidak ada balasan dari Lia selain dirinya terus menggigil di balik selimut. Kita ke rumah sakit sekarang, ucap Ray sambil beranjak dari duduknya. Jangan. Aku ingin dirawat di rumah saja, balas Lia spontan menghentikan langkah Ray. Ray berbalik badan dan kembali duduk menghadap Lia. Tapi bagaimana bisa kamu mendapat penanganan yang tepat? Mas khawatir demammu akan semakin tinggi, balas Ray dengan memelas. Lia hanya diam dan menatap Ray dengan tatapan memohon. Ray membuang napas pasrah. Begini saja, biar Mas telepon dokter. Haris, dokter yang biasa menangani keluarga Mas, biar beliau yang memeriksa keadaanmu, ucap Ray lagi. Kali ini Lia mengangguk setuju. Ray kembali berdiri segera menghubungi dokter Haris dan menjelaskan kepadanya bagaimana kondisi Lia. Setelah selesai dengan perbincangan singkat itu, Ray menoleh ke arah Lia, memandangi wajah pucat itu dengan perasaan iba. Dia tidak akan biarkan Lia berlama-lama merasakan sakitnya. Sabarlah, dokter. Haris akan segera datang kemari, ucap Ray sambil menggenggam erat tangan Lia yang terasa hangat. Dalam 15 menit, terdengar suara ketukan pintu kamarnya, sepertinya dokter Haris telah datang. Ray membukakan pintu dan mendapati dokter Haris telah berdiri dengan koper khusus di tangan kanannya. Sejak kapan istrimu mengalami demam? Tanya dokter Haris sambil berjalan cepat menghampiri Lia. Baru 1 atau 2 jam yang lalu, tapi demamnya cukup tinggi sampai menggigil, jawab Ray seadanya. Dokter Haris memeriksa detak jantung dan tekanan darah Lia. Istrimu hanya mengalami kecapean yang membuat kondisi tubuhnya drop, jelas dokter Haris. Benar, dok. Kemarin Lia baru saja kembali dari tugas KKN-nya dan tidak sempat beristirahat, jelas Ray. Dokter Haris hanya manut-manut memahami. Saya akan berikan obat penurun panas dan antibiotiknya, jika panasnya tidak kunjung turun, bawa saja istrimu ke rumah sakit, jelas dokter Haris lalu mengeluarkan 3 jenis obat, 1 sirup dan 2 tablet. Diminum 3 kali sehari setelah makan. Semoga lekas sembuh ya, ucap dokter Haris lagi dengan melempar senyum hangat. Iya, dok. Terima kasih, balas Ray. Ya sudah, kalau begitu saya langsung pamit saja. Jika terjadi apa-apa terkait kondisi istrimu, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya, ucap dokter Haris sambil beranjak dan berjalan menuju pintu. Ray menyusul langkah dokter Haris. Iya, dok. Sekali lagi terima kasih sudah mau datang, balas Ray. Ah santai saja, Ray. Saya selalu usahakan untuk datang jika kamu atau keluargamu yang meminta, balas dokter Haris sekaligus mengakhiri perbincangan mereka di ambang pintu. Ray mengantar dokter Haris sampai ke halaman rumahnya dan memantau mobil silver itu sampai hilang dari pandangannya. Setelah itu, Ray kembali masuk rumah dan akan kembali ke kamarnya,
seketika langkahnya terhenti ketika Bi Yati memanggilnya. "Mas Ray, tadi Bibi cukup kaget sewaktu ada yang mengetuk pintu. Pas Bibi membuka pintu ternyata seorang dokter yang datang." "Jadi Mbak Lia beneran sakit ya?" "Sakit apa Mas?" tanya Bi Yati dengan khawatir. "Demam, biasa, kecapean," jawab Ray. Bi Yati hanya manut-manut. "Oh ya, Bi. Karena Lia sedang sakit, saya masih minta bantuan Bibi buat bantu saya mengasuh Atar," ucap Ray lagi. "Oh, iya Mas, nggak masalah kok. Bibi siap membantu menjaga Atar." "Semoga Mbak Lia cepat sembuh ya," balas Bi Yati. "Amin," keduanya mengamini. Ray kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar. Saat membuka pintu, ia mendapati Lia yang tiba-tiba menutup matanya agar Ray mengira bahwa dirinya sudah tertidur, padahal aksinya lebih dulu diketahui oleh Ray. Ray menyiapkan dirinya sebelum akhirnya mengambil posisi untuk tidur. Ray membuka selimut yang membalut tubuh Lia lalu memeluk tubuhnya dari belakang dan menutup kembali selimutnya sehingga satu selimut menutup tubuh keduanya. "Mas tahu kamu belum tidur, maaf ya, Mas tadi agak lama di bawah. Mas sempat berbincang dengan Bi Yati mengenai kondisimu," ucap Ray dengan lirih. Lia tidak merespons melainkan hanya tersenyum sekenanya dan tetap melanjutkan kepura-puraannya. "Dokter bilang badanmu drop akibat kecapean. Mas mohon untuk saat ini istirahatlah dengan maksimal agar tubuhmu lebih cepat pulih," ucap Ray lagi dengan lembut. "Oh ya, obatnya bisa langsung diminum malam ini juga. Apa kamu sudah meminumnya?" ucap Ray seketika mengingat obat yang diberikan dokter Haris. Lia langsung berbalik badan. Aku lupa," balas Lia seketika dengan menyeringai. Kamu tidak pandai berpura-pura, Lia. Jangan lakukan itu lagi atau Mas akan berbuat jahil padamu," ucap Ray ketika melihat Lia yang spontan bangun dan menggagalkan rencananya sendiri. Lia hanya menyeringai malu. "Biar Mas siapkan minumnya," ucap Ray lagi sambil beranjak menyiapkan obat dan air putih. Ray membantu Lia meminum obatnya. Setelah selesai meminum obat, Lia kembali berbaring. Ray segera menyelimuti tubuh Lia. "Tidur yang nyenyak, jangan hiraukan Atar yang terbangun, itu biar jadi urusan Mas. Semoga besok kondisimu jauh lebih baik," ucap Ray sebelum akhirnya satu ciuman hangat mendarat di kening Lia. Esok harinya setelah sholat subuh, Lia kembali tidur karena kepalanya merasa sedikit pusing. 1 atau 2 jam kemudian, tiba-tiba tercium bau masakan yang menusuk hidungnya sampai membuatnya terbangun. Lia berusaha membuka matanya yang masih terasa sepat. Benar saja, nasi tim ayam dan sup jagung telah tersaji di meja kecil samping ranjangnya. Tapi Lia tidak melihat keberadaan Ray. Tidak lama, terdengar gagang pintu kamar mandi terbuka. Lia menoleh dan mendapati Ray yang hanya mengenakan handuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Aroma sabun mandi bercampur wangi khas tubuhnya memberikan sensasi wangi yang menyegarkan. Rambutnya yang basah sesekali ia usap kasar hingga menjatuhkan sisa air di rambutnya. Kemunculan Ray begitu menyegarkan kedua mata Lia yang sepat. "Lia, sudah bangun," ucap Ray sambil berjalan mendekati Lia. "Wangi masakan ini membuatku terbangun," balas Lia dengan tatapan yang tak lepas dari Ray. "Oh, maaf kalau begitu. Mas sengaja memasaknya sendiri untukmu. Sampai Mas bawakan kemari, kamu masih tidur, jadi Mas mandi dulu saja," ucap Ray lagi sambil membuka pintu lemari dan mencari pakaian yang cocok untuk dikenakan. "Oh ya, kalau begitu menu spesial ini harus segera dinikmati selagi hangat," balas Lia dengan antusias. "Tetaplah di situ, biar Mas yang menyuapimu," ucap Ray. Lia mengangguk mantap sambil bersiap menunggu Ray. Setelah Ray selesai mengenakan pakaian, Ray menyuapi Lia sambil ikut makan bersamanya. "Bagaimana kondisimu sekarang?" tanya Ray di tengah aktivitas menyantap sarapan pagi. "Masih agak demam, juga sedikit pusing.
Tapi tidak lagi terasa menggigil, balas Lia seadanya. Mas tidak mengenakan pakaian untuk ke kantor. Ucap Lia lagi dengan bertanya. Hari ini Mas tidak ke kantor dulu, Mas akan menemani kamu sampai sembuh, balas Ray sambil terus menyuapi Lia. Ya, nggak gitu juga Mas. Di sini kan ada Biyati, aku bisa meminta bantuannya, sanggah Lia. Apa posisi suami bisa diganti dengan seorang pembantu? Balas Ray dengan balik bertanya. Lia terdiam beberapa saat lalu tersenyum. Sebagaimana biasanya, Al dan Reina selalu memantau perkembangan restorannya. Sejauh yang mereka perhatikan, restoran miliknya selalu ramai pengunjung. Suatu ketika, seorang wanita parubaya dengan setelan baju semi kebaya dan rok di atas mata kaki juga rambut yang digelung yang terlihat begitu anggun mengunjungi restoran milik Al dan memesan beberapa menu spesial di restoran itu. Dalam 10 menit, pesanan yang dipesan wanita itu sudah datang. Wanita itu segera mencicipi rasanya. Setelah mencicipi 1 sendok saja, wanita tersebut mematung beberapa saat. Pelayan, tiba-tiba wanita tersebut memanggil salah satu pelayan yang tidak jauh dari mejanya. Pelayan itu segera menghampiri. Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan. Saya hanya mau bertanya, apa benar yang saya pesan ini menu spesial di resto ini? Balas wanita tersebut dengan balik bertanya. Pelayan itu melirik menu di atas meja wanita tersebut. Iya, betul Bu, balas pelayan. Yakin kamu, setelah saya cicipi kok rasanya aneh. Entah bahan-bahan apa yang tercampur di dalamnya. Ini jauh sekali dari bayangan saya, ucap wanita tersebut dengan ketus. Tapi Bu, sejauh ini pengunjung selalu merasa puas dengan rasa dari menu spesial yang kami sajikan. Tidak pernah kami temukan komplain terkait rasa dari menu apapun, jawab pelayan berusaha meluruskan. Oh, jadi kamu meragukan selera saya, begitu? Wanita tersebut justru membalasnya dengan ucapan tak mengenakan. Bukan begitu maksud saya Bu, tapi, balas pelayan dengan terbata. Sudah, begini saja, saya ingin komplain dengan pemilik resto ini secara langsung. Bisa kamu panggilkan? Ucap wanita itu. Maaf Bu, tapi beliau tidak menerima komplain secara langsung. Silakan Ibu sampaikan keluhan Ibu biar saya catat dan akan menjadi bahan evaluasi kami, balas pelayan. Hah? Sombong sekali dia. Tidak mau, pokoknya saya ingin bertemu langsung dengan pemiliknya, jawab wanita itu terkekeh. Tanpa sengaja, Al mendengar keributan yang terjadi dan segera menghampiri. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Al cukup panik. Wanita itu langsung menoleh. Seketika kedua mata Al membelalak melihat wanita di hadapannya itu, sedangkan wanita itu tampak tersenyum haru bahkan kedua matanya berkaca-kaca. Semua pasang mata yang melihatnya bertanya-tanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.